Menjadi pengikut. Sang anak adalah anak laki-laki berusia 12 tahun, duduk di sekolah dasar kelas 6. Lumayan berprestasi, memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak tergolong rendah. Namun tetap memiliki passion, hobi, dan cita-cita. Sang anak adalah anak yang ceria, disayangi oleh kedua orang tua pekerja. Orang tua yang walau sibuk masih memperhatikan pendidikan sang anak. Orang tua yang memberikan asuransi lengkap, fasilitas yang bisa dikatakan cukup dan tidak kekurangan. Kehidupan sederhana dari orang tua yang berusaha agar sang anak dapat menjalani kehidupan yang layak dibandingkan kehidupan kedua orang tuanya dahulu yang menjadi motivasi untuk dapat memberikan yang terbaik. Namun, melupakan keseimbangan. Bahwa bekerja untuk sehat fisik dan mental bersama keluarga, bahwa masa lalu hanya milik mereka yang sudah melaluinya, bukan untuk siapa yang akan melaluinya ke depan, bahwa masa lalu hanya sebagai pembelajaran agar hal yang tidak baik tidak terulang kembali, bukan sebagai tolak ukur siapa yang berhasil dan benar, dan tidak untuk ditetapkan ke subjek dan objek manapun. Karena setiap manusia mempunyai hak untuk memilih hidup yang akan dipilih dan dijalani, termasuk sang anak. Sang anak yang memiliki hak untuk dapat menjalani hidupnya dengan bebas menentukan dan memilih hal yang akan dilalui, disukai, dan dihadapi. Orang tua cukup memberikan arahan dan ajarkan anaknya caranya untuk hidup, untuk menyelesaikan masalah, untuk bertanggung jawab, dan tentunya bukan orang tua yang memutuskan. Biarkan sang anak yang memutuskan kehidupan seperti apa yang ingin ia jalani. Siang itu, di sepulang sekolah, terlihat sang anak berdiri bersandar di lorong sambil sesekali melengok ke arah pintu gerbang seperti sedang menunggu jemputan. Sembari menghentakkan kaki kecilnya, sang anak melihat catatan kecil membolak-balik catatannya sambil menggumam. Jam 2 les matematika, terus langsung les gitar sampai jam 6. Sempat nggak ya? Besok les renang, ada praktik sains juga di tempat les. Bisa mampir ke Gramedia nggak ya? Persediaan krayon menipis, kanvas sudah habis. Oke, tidak apa-apa. Betapa bahagianya jika menjadi burung itu. Tidak perlu sekolah dan belajar. Bisa terbang bebas kemanapun dia ingin. Sedangkan aku ini sebenarnya adalah anak yang bahagia karena aku memiliki orang tua yang sangat mengasihiku, melakukan dan menyediakan apapun untukku. Oleh karena itu, aku harus menjadi anak yang baik, yang selalu menuruti nasihat dan perintah kedua orang tua. Aku tidak memiliki hobi meminta. Aku menerima apa saja yang disediakan dan diberikan. Aku tidak pernah menolak semua jadwal yang dirancang oleh kedua orang tuaku. Bahkan, jika itu sampai menguras energi dan otakku. Hari-hariku diisi dengan berbagai les untuk kesiapan menghadapi ujian akhir sekolah. Baik les yang disediakan dari sekolah atau les tambahan, bahkan les yang tidak ada hubungannya dengan ujian sekolah juga aku ikuti. Bagaimana? Baik bukan menjadi aku? Di sekolah setiap Senin hingga Kamis aku mengikuti les before after. Itu les yang disediakan sekolah sebagai fasilitas untuk siswanya. Menurutku itu saja sudah cukup. Karena sekolah sudah pasti tahu materi yang akan diujiankan. Tapi ibu merasa itu belum cukup untuk meningkatkan nilaiku. Aku diminta mengikuti les matematika tambahan. Sejujurnya aku tidak menyukainya. Karena lebih mudah rasanya mengoreskan warna di selembar kertas daripada menghitung angka-angka. Kemudian les sains dan kegiatan lain. Bahkan les gitar yang aku sama sekali tidak menyukainya. Ibuku berkata nilai matematikaku harus tinggi. Karena jika ingin lulus dari SD, aku harus mendapatkan nilai tinggi.
supaya aku bisa masuk ke SMP bagus di daerahku. Sepertinya orang tuaku ingin aku menyasar PPDB jalur prestasi. It's okay, karena sudah pasti untuk kebaikanku. Tapi jika difikirkan kembali, kapan terakhir aku bermain bersama teman? It's okay, karena sudah pasti untuk kebaikanku. Tapi jika difikirkan, kapan ya terakhir aku bermain bersama teman? Sebagai pengikut arahan, aku sudah pasti akan belajar dengan giat, mengikuti les apapun asal nilaiku menjadi baik. Begitu kata orang tuaku. Dan sepertinya orang tuaku juga pasti akan patuh pada kebijakan tersebut, kebijakan yang menjadikan hari-hari menjadi sangat berat. Wah, betapa bahagianya menjadi anak. Beranjak berdiri berjalan ke sana kemari, sesembari memainkan tali tas yang sedari tadi masih di punggung. Ibuku pernah bercerita dahulu ketika ibu sekolah, sulit untuk mengikuti les-les tambahan, mungkin karena dulu ekonomi sulit. Ibuku juga berkata dulu, kakek yang langsung mengajari ibu. Ibu harus selalu mendapatkan peringkat di kelas. Jika tidak, kakek akan sangat marah dan berakhir dengan kekerasan. Ya, aku harus senang karena ibu tidak melakukan hal tersebut kepadaku. Aku hanya harus mengikuti sedikit jadwal yang dibuat oleh ibu. Sedikit-sedikit les ini, sedikit-sedikit les itu, sedikit-sedikit latihan ini dan itu. Karena sedikit-sedikit itu dilakukan setiap hari, ternyata aku lelah. Tapi, tidak bisakah untuk sesaat hanya ada aku dan alat lukisku? Tidak bisakah ada waktu khusus untuk paling tidak aku bersantai bersama keluarga? Atau sekedar hangout? Atau bersenang bersama teman-teman? Ini hanya belajar. Tapi tidak bisakah untuk sesaat hanya aku dan alat-alat lukisku? Tidak bisakah ada waktu khusus untuk paling tidak aku bersantai bersama keluarga? Atau sekedar hangout, bersenang-senang bermain bersama teman? Ini hanya belajar. Tapi, kenapa begitu berasa beratnya ya? Atau, apa aku harus turun kuas, membuang semua krayon dan alat-alat lukisku? Take a break. Menghembuskan nafas berat, lalu duduk membuka tas, mengeluarkan pensil dan notes kecil, kemudian mencoret-coret notes. Raut wajah yang tadinya terlihat berat dan masam perlahan menghilang tergantikan dengan raut penuh kebahagiaan. Sambil berdendang kecil, sang anak fokus menggambar lembar demi lembar. Menggambar menjadi ruang sederhana sang anak untuk mengekspresikan diri, meristat kembali energi yang sudah terserap habis di sekolah. Tak lama, datang seorang wanita usia 30 tahunan akhir menghampiri sang anak dengan terburu-buru. Kakak lagi apa? Yuk diberesin, nanti telat loh lesnya. Kata wanita itu yang ternyata adalah ibu sang anak. Si ibu bergegas membantu sang anak membereskan beberapa alat tulis yang tadi dikeluarkan. Sekelebat si ibu melihat salah satu gambar yang dibuat sang anak. Selembar lukisan ekspresionis, terlihat jelas tekanan bentuk yang distorsi dan guratan kasar garis yang dramatis serta warna yang ekspresif dan cenderung gelap. Yang artinya ini adalah lukisan subjektif yang mencerminkan perasaan yang sedang dirasakan oleh yang membuatnya. Dan yang membuat adalah sang anak. Ada tekanan emosi yang tertahan dari lukisan tersebut. Sejenak si ibu terdiam. Pikirannya liar mencari maksud dari makna lukisan tersebut. Tapi terhenti ketika sang anak bertanya. Sang anak menengadahkan wajahnya dan memperhatikan ibunya yang terlihat tergesa-gesa lalu menjawab, "Ibu dari mana tumben lama jemputnya?" Sembari berdiri dan beranjak mengikuti langkah ibunya menuju parkiran. Si ibu dan sang anak berjalan agak cepat menuju ke parkiran.
Ibu tadi meetingnya kelamaan. Maaf ya, Kak. Masih berjalan gontai malas-malasan sang anak melangkah mengikuti langkah si ibu, kemudian berkata, "Bu, bisa nggak? Nanti abis les gitar kita ke Gramedia. Aku mau krayon dan kanvas baru. Yang lama udah pada habis." "Ya Bu," pinta sang anak sambil mulai kesulitan menyamai langkah si ibu. Namun si ibu tidak merespon karena lebih fokus mempercepat langkah karena takut terlambat ke tempat les daripada mendengarkan permintaan sang anak. Karena tidak mendapatkan respon, langkah kecil sang anak mulai melambat dan terasa berat untuk terus mengejar langkah besar si ibu dan akhirnya berhenti. "Bu, ibu, ibu!" teriak sang anak dengan kesal, sehingga membuat ibu menghentikan langkahnya kemudian menatap ke belakang. "Lah, kenapa? Kok berhenti? Ayo kita nanti terlambat. 15 menit lagi lesnya mulai loh ini." Dengan tersengal-sengal dan kesal, sang anak berkata kepada si ibu, "Ibu dengar gak sih tadi aku ngomong apa? Aku lagi ngomong tapi ibu gak respon. Langkah ibu makin cepat dan aku gak bisa ngejar." Masih berjarak dan belum mendekati sang anak sambil sesekali melihat jam tangan. "Tapi kita kan lagi buru-buru, Kak. Ini sebentar lagi sudah mepet jadwal lesnya, nanti terlambat. Kakak ketinggalan banyak materi. Soal krayon dan kanvasnya, tunggu liburan aja nanti kita belinya ya." "Kalau begitu ibu saja yang les, aku gak mau les." Sang anak kesal dan menunjukkan sikap impulsif. Si ibu sejenak terdiam, kemudian berjalan mendekati sang anak dengan lemah lembut sambil membelai si anak. "Kak, lesnya kan ini buat kakak. Supaya kakak gak kesulitan nanti di ujian akhir. Kakak enak loh tinggal datang, duduk dan belajar. Ibu dulu gak seperti kakak. Ibu belajar sendiri. Jika kesulitan, ibu tidak ada tempat untuk bertanya. Kalau nilai ibu rendah itu, ibu dimarahi sama kakek dan kakak sekarang hanya tinggal belajar aja." "Tapi yang sekolah kan aku, Bu. Aku kan bukan ibu, aku ya aku. Ibu gak pernah tanyakan aku sukanya apa. Ibu tahu gak kalau aku sukanya menggambar? Ibu pernah tanya gak ke aku capek atau tidak? Aku happy atau tidak? Aku nyaman atau tidak? Aku mengalami kesulitan atau tidak? Ibu gak pernah tanya karena ibu dan ayah fokuskan dengan pekerjaan dan menganggap aku bisa melakukan semua yang sudah ibu jadwalkan." Sang anak masih bersikap impulsif, nyaris menangis. "Bahkan aku mengikuti les gitar, ibu berharap apa dengan aku les gitar? Ibu berharap aku bisa jadi anak band kah? Jika untuk menjadi kegiatan agar aku bisa merefresh tubuh dan otakku, aku sudah punya ibu. Dan aku sudah minta ke ibu berkali-kali, tapi tidak ada respon. Tidak cukupkah aku mengikuti les tambahan yang telah ibu jadwalkan untukku? Kenapa harus membuat aku makin terlihat menyedihkan sampai sekarang? Sungguh aku lelah. Maafkan aku ya ibu. Sungguh aku lelah. Maafkan aku ibu." Melihat perubahan emosi sang anak, si ibu tersadar dan terjawab bahwa makna dari lukisan yang tadi ia lihat benar. Sang anak sedang menahan emosinya. Ada yang ingin disampaikan namun tertahan oleh banyak hal. Dan karena sudah tertumpuk, akhirnya sang anak mengeluarkan perasaannya. Melihat luapan emosi sang anak, si ibu berusaha mencari cara untuk menenangkan sang anak. Baiklah Kak, ibu mengerti. Kakak jangan kesal dan menangis. Maafkan ibu ya Kak. Ibu telah abaikan perasaan dan keinginan kakak. Ibu hanya fokus akan keinginan ibu dan ayah saja, tanpa melihat apa yang kakak inginkan. Ibu juga masih belajar Kak. Ibu melakukan yang terbaik untuk kakak. Ibu gak tahu kalau ternyata ibu menyakiti kakak. Ibu minta maaf ya, jangan menangis lagi. Bagaimana jika hari ini kakak tidak les dulu? Kita beli krayon dan kanvas saja, ujar si ibu sambil memeluk dan mengelus kepala sang anak. Mendengar hal tersebut, sang anak perlahan membaik dan membalas pelukan si ibu. Terima kasih ya Bu, maafkan aku telah bersikap dan berkata seperti ini, karena aku sudah mulai jenuh dan lelah. Aku bisa melakukan apapun, tapi semua atas keinginan dan juga pilihanku.
Kemudian aku juga diajak untuk mempertimbangkan semua hal tersebut. Karena yang akan menjalani kegiatan tersebut aku. Maka aku minta tolong libatkan aku dalam memutuskan semua hal yang berhubungan dengan hidupku. Baiklah, Ibu minta maaf ya Kak. Tapi Kak, Ibu ada satu permintaan. Bisakah jika les tambahan Kakak Ibu kurangi, tapi Kakak berjanji akan fokus belajar di sekolah, agar nilai Kakak tetap terjaga. Ibu percaya pada Kakak. Ibu tidak akan menuntut nilai tinggi, tapi Kakak harus melakukan usaha yang maksimal untuk diri Kakak saja, agar kedepannya Kakak tidak merasakan kesulitan nantinya. Mendengar permintaan si ibu, sang anak sejenak terdiam mempertimbangkan permintaan ibunya. Namun karena tidak ada yang dirugikan, sang anak mengiyakan kesepakatan tersebut. Dari lubuk hati sang anak paling dalam, sang anak berkata, "Maafkan aku, ayah, ibu, dan terima kasih telah selalu menyayangi dan memberikan semua hal terbaik untuk hidupku. Aku juga tidak yakin bisa melakukan semuanya tanpa ayah dan ibu. Aku berharap ayah dan ibu selalu sehat dan diberikan umur yang panjang agar selalu dapat mendampingiku, mengarahkanku, mendidik aku agar menjadi pribadi yang kuat, mampu bersaing dan bertanggung jawab." Setelah kesepakatan tersebut tercapai, sang anak dan ibunya pergi dengan sukacita. Sudah beberapa bulan berlalu sejak masuk sekolah, sang anak disibukkan dengan berbagai les, literasi, numerasi, sains, dan kegiatan luar sekolah yang padat. Kegiatan dan les tersebut telah disetting sedemikian rupa oleh si ibu untuk mempersiapkan sang anak menghadapi ujian akhir sekolah, ASPD, dan penerimaan peserta didik baru, atau PPDB SMP, jalur prestasi yang melihat nilai sebagai standar alat ukur di setiap sekolah. Membuat jadwal yang padat untuk sang anak dengan harapan dapat memacu dan memotivasi anak untuk semangat belajar dan meningkatkan nilainya sehingga anak siap menghadapi ujian akhir. Di luar maraknya kasus katrol nilai rapor dan beragam modus kecurangan dalam PPDB, di beberapa sekolah tidak menurunkan semangat si ibu untuk memberikan fasilitas dan akses tak terbatas agar sang anak mendapatkan nilai yang maksimal. Namun si ibu melupakan bahwa sang anak adalah seorang individu yang memiliki hak untuk kehidupannya. Memaksakan kehendaknya dengan dalih untuk kebaikan sang anak adalah hal yang salah. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup juga penting, tapi tidak kalah penting dengan selalu ada untuk anak. Anak tidak sekedar manifestasi dan investasi orang tua di dunia, namun juga di akhirat. Orang tua bertanggung jawab terhadap karakter anak yang dibentuk di keluarga, agar anak siap dilepas dan mampu bersaing di dunia nyata yang semakin menggila dan keras. Menjadi seorang ibu dan ayah artinya siap menjadi pembelajar seumur hidup. Menjadi orang tua harus selesai dengan dirinya di masa lalu dan bersiap untuk memulai sesuatu yang baru di masa depan, dan tidak melampiaskannya kepada anak serta memiliki kematangan emosi. Menjadi orang tua harus siap membersamai anak dari buayan hingga dewasa dan menemukan jati dirinya. Jangan minta buah mangga kepada pohon rambutan, tapi jadikan saja setiap pohon buahnya manis. Muhammad Syafei, tokoh pendidikan Indonesia. Monolog dibacakan oleh Alex Sabat.